Terima kasih Anda masih bergabung sama kami pemirsa dan saya masih berbincang bersama Mas Raden Bagus Bima, founder Warkop Saham. Dan kita akan bahas untuk saham-saham pilihan pagi hari ini. Dari Mas Bima dapat Anda saksikan di layar televisi pemirsa ada PTRO dengan support di 16.800 dengan resistensi di 18.800 rekomendasi buy. Kemudian PANI support di 16.500 dengan resistensi di 19.500 rekomendasi buy. Adaro dengan support di 3.900, support di 4.300, resistance maksud kami di 4.300 rekomendasi buy. Dan BRMS dengan support di 390, resistance di 450 rekomendasi jam buy. Baik, Mas Bima, kita lanjutkan perbincangan. Kali ini kita akan membahas mengenai saham-saham pilihan dari Anda, PTRO. Seperti apa analisis selengkapnya, Mas Bima? Ya, saya pikir PTRO memiliki tren yang sangat baik ya. Posisi salah satu saham grup PP yang posisinya saat ini uptrend dan sudah terkoreksi 3 hari terakhir ya, dari hari Jumat, Senin, dan Selasa kemarin. Sehingga di hari ini saya merekomendasikan PTRO memiliki potensi untuk mengalami penguatan untuk tempo waktu yang pendek dengan target harga yang tadi sudah disampaikan di 18.800 dan stop loss di 16.800. Sejauh ini PTRO memiliki beberapa hal yang positif ya di market, bahwa PTRO ini tetap menjadi pilihan investor nih, salah satu pilihan saham di antara grup PP yang lainnya. Oke, kalau dilihat dari target price sendiri untuk PTRO, Mas Bima, setidaknya sampai dengan akhir tahun 2024 seperti apa? Kalau sampai di akhir tahun, saya pikir masih memiliki peluang sampai di atas 20.000 ya. Ini dengan catatan bahwa tren naiknya belum berubah. Artinya selama tren naiknya ini terus terjaga level supportnya, ya saya pikir level 20.000 bisa dicapai sampai dengan di akhir tahun ini. Baik, level terakhir ada di level 17.200, artinya kalaupun mau masuk di level terakhir ini juga sangat menarik mengingat target pas dari Anda yang sampaikan bisa masuk ke level 20 ribuan begitu ya untuk PTRO ya. Dan kalau kita lihat pergerakan dari harga saham PTRO sendiri 3 bulanan sudah menguat 132,44%, 1 bulan sudah menguat 23,23%, 1 minggu sudah menguat 4,2%, sedang berada di tren penguatannya, tapi kemudian Anda melihat possibility untuk PTRO bisa masuk ke level 20.000 di akhir tahun. Setelah PTRO kita ke saham pilihan berikutnya, Mas Bima, seperti apa? Ada PANI ya? Ya, saya pikir PANI menjadi saham yang paling populer saat ini ya, sehingga saya sangat meyakini bahwa investor akan mencoba menjaga ya untuk pergerakan saham PANI ini sampai di level yang paling terdekat yang saya targetkan di hari ini itu di 19.500 dengan level stop loss di harga 16.500. Jadi posisi PANI ini kenapa saya katakan tadi populer, kalau kita lihat di akhir tahun 2023 kemarin, jumlah investor di saham PANI ini sekitar 10.000 investor. Tapi kalau kita lihat data saat ini, data yang dirilis kemarin itu sudah mencapai 14.000 investor. Sehingga saya pikir PANI di harganya yang saat ini sedang posisi uptrend dan cukup tinggi, tapi masih sangat diminati oleh investor, sehingga saham ini cukup populer untuk saat ini. Jadi saya merekomendasikan selama trennya juga masih uptrend untuk saat ini PANI dengan target 19.500 untuk jangka pendeknya. Oke, Pantai Indah Kapuk, level terakhir ada di level 17.400, target pas di akhir tahun di level berapa Mas Bima? Untuk di akhir tahun ini seperti di PTRO tadi ya, saya pikir PANI juga bisa mendekat sampai ke level 20.000 ya untuk Oke. sampai di akhir tahun ini. Baik, secara fundamental ini juga menarik ya untuk PANI ya? Ya, tentunya banyak spekulasi ya yang diharapkan oleh investor saat ini, di mana cukup banyak beberapa hitungan dari investor-investor yang mengatakan bahwa seandainya nanti ada beberapa lahan yang memang sudah dikuasai PANI, itu sudah tercantum semua di laporan keuangan, bahkan PANI bisa dicatatkan nilainya lebih tinggi dari 20.000 gitu. Itu yang membuat optimisme di market gitu terhadap saham PANI. Baik, dari PANI kita bergeser ke Adaro, level terakhir di 40.40, Mas Bima. Menarik untuk bisa masuk, target price-nya untuk Adaro seperti apa?
Ya, saya pikir saya menargetkan Adaro untuk tempo waktu yang pendek itu di 4.300. Saya pikir ini tidak terlepas dari penguatan Adaro yang cukup signifikan ya di hari kemarin sebagai salah satu saham yang masuk ke jajaran top value di atas 1 triliun transaksi Adaro kemarin. Bahkan investor asingnya pun ikut masuk sekitar 100 miliar lebih ya di saham Adaro dalam satu hari kemarin. Saya pikir ini menjadi hal yang sangat menarik. Ada beberapa poin ya terkait dengan potensial dividen yield yang menurut investor menilai akan membagikan special dividend gitu untuk di tahun ini sehingga membuat harga Adaro ini cukup menguat signifikan kemarin dan juga tidak terlepas dari aksi korporasi yang nanti akan dilanjutkan IPO-nya AAI ya dari Adaro. Hal ini mungkin yang mewarnai sentimen positif ya di saham Adaro. Kita menargetkan di 4.300 dengan level stop loss-nya 3.900. Oke, dengan rekomendasi buy ya. Kemudian dari Adaro kita ke BRMS seperti apa Mas Bima? Ya, BRMS ini tentunya juga salah satu saham yang cukup banyak diperbincangkan ya, bahkan dikaitkan juga terhadap rebalancing MSCI ya, kita sambil menunggu nanti kabarnya seperti apa. Cuman yang jelas saat ini BRMS adalah salah satu saham di Bakri Group yang memiliki kecenderungan uptrend ya untuk jangka waktu yang pendek sehingga hal ini juga dibarengi oleh rilis ya nanti di November akhir. Manajemen mengatakan akan merilis laporan keuangan November audit ya. Nanti mereka akan merilis laporan keuangan audit di November nanti yang kemungkinan juga hasilnya positif. Dan tidak lupa juga manajemen saat ini sedang berkonsentrasi untuk nanti akan ada pengumuman terkait dengan sumber daya mineral yang ada di Blok Palu yang nanti akan diumumkan ya oleh BRMS ini. Hal poin-poin ini akan menjadi sentimen positif terhadap BRMS sampai akhir bulan November ini. Baik, Kita targetkan di 450 ya untuk BRMS. ya, itu tadi dia saham-saham yang direkomendasikan oleh Mas Bima, ada PTRO, kemudian PANI, Adaro, BRMS, semuanya direkomendasikan buy dengan support dan juga resistance tadi sudah disampaikan. Dan juga untuk target price juga tadi sudah disampaikan ya. Kita ke update pergerakan dari IHSG, pemirsa di pembukaan perdagangan sesi 1 sejauh ini IHSG bergerak melemah 0,08% di level 4.009, maksud kami 7.488,432 ya. Pasca kemarin ditutup menguat belum masuk kemudian ke level 7.500, tapi hari ini bergerak melemah sedikit. Analisis Anda Mas Bima sebelum kita akhiri. Ya, saya pikir keadaan opening market kita di pagi hari ini sudah terjadi di beberapa hari terakhir ya. Saya pikir dinamika ini kecenderungannya masih konsolidasi, sehingga nanti kita perlu mencermati ada sesuatu yang mungkin akan membuat pergerakan harga saham kita kembali naik ataupun memang ternyata cenderung mengalami pelemahan kembali. Kita melihat faktor yang paling bisa mempengaruhi saat ini adalah investor asing ya, terutama adalah di saham-saham perbankan kita yang dimana hampir mayoritas 70% itu dimiliki oleh asing gitu, 4 bank besar kita saat ini, sehingga faktor pengaruh outflow ataupun inflow investor asing terhadap saham-saham perbankan kita akan mempengaruhi pergerakan saham atau IHSG kita secara menyeluruh. Saya pikir kita perlu memperhatikan hasil dari global itu karena akan mempengaruhi strategi investor asing di market kita. Baik, Mas Bima, terima kasih atas analisis yang Anda sudah sampaikan. Semoga ini dapat menjadi referensi berinvestasi dari pelaku pasar. Namun kemudian sekali lagi strategi investasi ataupun keputusan investasi kembali ke Anda, pemirsa dari IDX Channel. Mas Bima, terima kasih sudah bergabung. Sukses untuk Anda, saya selalu sampai jumpa. Ya, terima kasih. Selamat pagi Mas Vicky.